Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul ketepatan frekuensi. Pernahkah saudara memanah? Pernahkah saudara memanah? Kalau panah yang profesional itu tidak ringan ya. Itu berat, ya, tidak ringan ya. Berat saudara. Kita tarik tali busurnya saja terlalu berat. Kadang-kadang wanita yang tidak memiliki tenaga yang cukup tidak bisa ya. Karena berat tadi itu. Karena nanti anak panahnya tidak sampai ke target. Ya, karena jadi kalau wanita tidak memiliki tenaga yang cukup, tidak bisa. Ya. Anak panahnya tidak sampai ke target. Harus ditarik kuat baru dilepas dan meluncur sampai target. Narik saja sudah berat, apalagi membidiknya. Ini masalah yang berbeda. Hidup ini seperti memanah, ada target yang harus dituju. Nah, bagi orang percaya, ya, sebagai perlombaan yang wajib adalah memiliki iman yang sempurna seperti Yesus. Ini targetnya, saudara. Ini targetnya. Perlombaan yang wajib ini adalah memiliki iman yang sempurna seperti Yesus, yaitu hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi ini merupakan memanah itu seperti perlombaan ya saudaraku. Bagi orang percaya sebagai perlombaan yang wajib adalah memiliki iman yang sempurna seperti Yesus. Ya, memanah itu seperti perlombaan ya. Ini pasti dialami atau harus dialami orang percaya. Harus dialami orang percaya. Bagi orang percaya, hidup ini seperti memanah sebagai perlombaan yang wajib. Jadi tujuan hidup kita itu Yesus. Artinya bagaimana kita memiliki iman yang sempurna seperti Yesus, saudara. Ya. Bagaimana Yesus menjadi tujuan hidup yang satu-satunya. Kalau Yesus menjadi tujuan hidup saudara, sama dengan Allah adalah tujuan hidup, yaitu melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian target yang harus dicapai adalah Tuhan. Target studi, target bisnis, target rumah tangga, target keluarga, dan target apapun itu tidak melebihi target Tuhan. Target yang paling jauh adalah Tuhan. Artinya semua kegiatan yang kita lakukan itu demi mencapai target terjauh tersebut, yaitu Tuhan. Yaitu Tuhan. Harus selalu kita ingat bahwa mencari uang itu lebih mudah daripada mencari Tuhan. Tetapi banyak orang berpikir bahwa mencari Tuhan itu lebih mudah, sehingga orang mengulur waktu, menunda-nunda, bahkan menganggap remeh hal tersebut. Ya. Menganggap remeh hal tersebut. Sehingga saudara, yang terjadi saudara, sikap itu menjadi sikap yang mencelakai dirinya. Orang seperti ini pasti binasa karena tidak menghormati Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak menjadikan Tuhan sebagai tujuan. Harus diingat bahwa target yang paling jauh itu Tuhan ya. Kalau kita tidak mengerahkan segenap tenaga pikiran ya kepada Tuhan ya, kepada atau untuk Tuhan, maka tidak akan sampai. Tentu pernyataan ini bukan berdasarkan sembarang kata atau pikiran. Ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya, jiwa, akal budi, kekuatan. Ya. Nah, dari hal ini nampak jelas bahwa Tuhan menghendaki agar kita mencari Dia, dan untuk menemukan Dia harus dengan segenap hidup, saudara. Ya, dengan segenap hidup. Saudaraku, Tuhan tidak cukup hanya dipikirkan, dipelajari secara nalar, dipercakapkan, didiskusikan, apalagi diperdebatkan. Tuhan sebagai target harus dialami sehingga dapat membidiknya
sehingga kita dapat membidiknya dan dapat tepat sasaran. Kita harus memiliki tekad untuk menemukan Allah. Walaupun kita belum suci, benar-benar belum suci, ya. Walaupun kita belum benar-benar suci, maksudnya kita belum benar-benar suci atau belum tepat benar ya. Tetapi saudaraku, ya walaupun kita belum benar-benar suci, tetapi kita harus nekat, senekat-nekatnya bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Senekat-nekatnya untuk bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Pasti suatu hari kita akan sampai pada tingkat itu, ya, kesucian itu. Tingkat kesucian yang Allah kehendaki. Suatu hari pasti kita sampai kalau kita serius mulai sekarang. Ini bukan hal yang bisa dipercakapkan, saudaraku. Ini bukan hal yang bisa dipercakapkan, ya. Ini bukan hal yang hanya bisa dipercakapkan. Tetapi saudara harus segenap hati digumuli dalam kehidupan secara konkret. Kita harus nekat hidup suci dan selanjutnya mari kita nekat ya, tidak memiliki apa-apa. Kita harus rela melepaskan segala sesuatu. Ini tempatnya di hati, ini masalah batin ya. Ini masalah batinnya, ini masalah batin saudara. Atau masalah hati, mungkin secara fisik ya, kita memakai baju yang bagus, kalau memang itu bagian kita mempunyai berbagai fasilitas, tapi hati kita tidak terikat dalam berbagai fasilitas tersebut. Pada waktu kita membeli barang-barang tersebut, kita belum memiliki kedewasaan ya, dulu ya. Pada waktu kita membeli barang-barang itu mungkin kita belum dewasa seperti hari ini. Setelah kita dewasa baru kita menyesal ya. Banyak perbuatan masa lalu yang kita sesali. Mengapa dulu kita beli barang ini gitu. Kita mikir begitu ya. Mengapa kita beli barang ini? Kenapa kita dulu punya barang ini? Ini kita sesali memang saudara. Kenapa dulu kita ingin ini gitu. Ini kita sesali. Tapi sekarang kita sudah sadar bahwa banyak keinginan kita, hobi-hobi kita yang memang tidak melanggar hukum, tapi tidak menyenangkan hati Allah. Dan kita telah berdosa kepada Tuhan ya. Wasting time, wasting energy, wasting banyak hal. Sia-sia saudara. Sekarang kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita taklukkan semua keinginan kita untuk hidup menurut kehendak Allah. Ya. Ketika kita merasa ada kepahitan, kita sedih, banyak beban, stres, kesepian, kita tidak menjadi lemah karena kita bisa melewatinya. Dan semua itu bisa menjadi sarana Allah membuat kita dewasa dan hidup banyak untuk kesukaan hati Allah. Sehingga kita memiliki ketepatan frekuensi seperti Allah. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sefrekuensi dengan Allah. Ya. Tuhan memberkati. Sola Gracia.